Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Nurhayati dengan nomor NIM 0494953343. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi semester 6. Kali ini saya akan menjawab perihal tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Untuk tugas 2, kita diperintahkan untuk mencari data kependudukan daerah kita masing-masing di wilayah kita. Jadi saya berada di wilayah Kota Tangerang. Maka untuk soal nomor pertama adalah kita diperintahkan untuk membuat piramida penduduk dari data yang kita cari nanti, agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video yang telah diberikan. Nah, untuk datanya kita cari di data BPS ya. Kita cari jumlah penduduk Kota Tangerang berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, kita klik yang BPS, webnya BPS, karena datanya valid ya dari pemerintah. Kemudian kita cari data terbaru. Di sini yang terbarunya 2025. Lalu kita unduh, klik bagian Excel. Jadi saya sudah ada Excelnya. Ini ya datanya. Untuk langkah pertama, kita blok dari kelompok umur laki-laki dan perempuan. Sampai sini saja. Nah, totalnya nggak usah sampai umur 70. Ini kita klik copy. Lalu kita klik paste. Nah, ini disesuaikan. Nah, jika sudah, kolom laki-laki kita hapus dulu. Kita klik, lalu ketik sama dengan minus. Klik, maaf, salah. Tabel laki-laki yang di sini, kemudian ini kita klik enter. Nah, dari sini langsung kita blok ke bawah. Nah, data sudah didapatkan. Ini untuk ruas kanan dan kiri nantinya, agar berbentuk piramid. Nah, ini kita klik insert, lalu pilih bagian bar chart ya. Kita klik to the bar, pilih stack bar. Nah, ini hasil yang sudah didapatkan. Nah, titelnya kita ganti menjadi piramida penduduk Kota Tangerang. Ini kan masih belum rapi, kita rapihin dulu. Bagian ini kita klik 2, klik format axis, lalu pilih label, kita ubah posisinya jadi low. Oke, lalu nah ini juga belum rapi, ini kita ubah, kita klik juga format axis, cari number, kita pilih kategorinya custom. Nah, di bagian format code, bagian koma kita ubah jadi titik, lalu minusnya kita hapus, ini jadi titik. Jika sudah, klik add. Nah, ini kan dari umur 0 sampai umur 70. Ini juga bisa kalau bagian ini kita ubah dengan kategoris in reverse order. Nah, jadi umur 0 tahun ada di atas, umur 70, umur dewasa ada di bawah. Kita pakai yang tadi aja. Jadi data yang saya gunakan tadi adalah data jumlah penduduk Kota Tangerang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan total penduduk sebesar 1.976.599 jiwa. Lalu piramida ini menunjukkan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, sehingga mengindikasikan bahwa Kota Tangerang memiliki potensi bonus demografi. Lanjutnya soal nomor 2. Hitunglah proyeksi penduduk pada tahun 2040. Nah, nanti selisihnya berarti 15 tahun ya. Dari 2025 hingga 2040. Ini saya copy dulu. Nah, ini saya pindahkan sini. Selanjutnya saya melakukan proyeksi jumlah penduduk Kota Tangerang hingga tahun 2040 menggunakan metode pertumbuhan geometrik. Rumus yang digunakan adalah PT sama dengan PO dikali 1 tambah R
pangkat T. Jadi di mana R ini adalah laju pertumbuhan saya asumsikan dengan 1% per tahun atau 0,01 dengan rentang waktu 15 tahun dari 2025 ke 2040. Lalu dilakukan perhitungan setelah saya hitungkan, maka menunjukkan dari perhitungan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2040 sebanyak 2.293.000 jiwa jika dibulatkan ya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Lakukanlah analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun yang tadi 2025 dan proyeksikan kebutuhan Paskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, di mana rumusnya adalah kebutuhan Paskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit Paskes dengan catatan 1 unit Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Nah, selanjutnya saya menganalisis kebutuhan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Nah, standarnya digunakan adalah satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Pada tahun 2025 atau data awal yang tadi saya berikan di Kota Tangerang, jika dilakukan dengan rumus yang tadi, jumlah penduduk dibagi dengan satu puskesmas melayani 30.000 penduduk, maka hasilnya adalah 65,88 atau jika dibulatkan menjadi 66 unit. Jadi kebutuhan Paskes di tahun 2025 adalah 66 puskesmas. Kemudian tahun proyeksi, pada tahun 2040 kita proyeksikan 15 tahun, maka jumlah penduduk setelah kita hitung ada 2.293.000 dibagi 30.000 penduduk, maka setelah perhitungan menghasilkan 76,43 jika kita bulatkan menjadi 77 unit. Jadi kebutuhan Paskes pada tahun 2040 adalah sebanyak 77 puskesmas. Jadi berdasarkan analisis yang telah dihitung, terjadi peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan dari 66 unit menjadi 77 unit puskesmas. Artinya diperlukan penambahan sekitar 11 unit puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan terkait proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.